Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Lintas Denom dan sobat dari Zulfikar Official. Hari ini kita akan menyaksikan ya pertarungan antara Tritunggal melawan Tritunggal. Tetapi versi Tritunggal Katolik dengan versi Tritunggal Protestan. Sama-sama Tritunggal tapi ya tetap aja gelut. Ya, buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dibantu dong subscribe biar channel ini cepat berkembang, agar siar kita kepada orang-orang di luar sana ini memahami dan mengetahui. Sebelum anda yang muslim-muslim ini yang goncang imannya, perhatikan di sini ya, perdebatan sesama Kristen. Kalau kalian pindah dari agama terus murtad dari agama Islam, murtad ke agama yang lain terutama Kristen, kalian akan melihat perbedaan-perbedaan dan juga pertarungan-pertarungan yang sampai akhir zaman tidak akan pernah selesai. Ya, tuh ya calon-calon murtadin itu, dengerin di sini ya. Tuh antara Tritunggal lawan Tritunggal. Satu Tritunggal ini sama-sama tapi masih ribut. Nah, gitu ya. Oke, nggak usah berlama-lama ya teman-teman. Dan setelah di-subscribe, jangan lupa di-like, di-komentari ya. Dan juga di-share-share. Oke, kita saksikan video yang akan kita putar. Selamat menyaksikan. Eng. Kau dengar ya? Ya, saya bacakan nih. Kisah Para Rasul 8 ayat 16. Kalau kau dibaptis dalam nama Yesus ini jawabannya nih. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Itu ayatnya. Jadi kalau kamu dibaptis hanya dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus nggak akan turun kepada kamu. Jadi harus dibaptis dalam nama apa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu ajaran Yesus di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan nih. Berarti murid-muridnya itu kenapa nggak membaptis dalam nama seperti itu ya? Ya, murid-muridnya membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada namanya. Kita pengajaran para murid ada di sekali apa namanya? Mana. Ah, kayak itu kitab tambahan itu nggak jelas itu. Ini pengajaran para rasul kitabnya. Kita kan berpatokan di Alkitab. Ya, kan Matius 28 ayat 19 nih ajaran ini ucapan Yesus sendiri ya. Kamu mau ikut ucapan Yesus atau ucapan murid-muridnya? Loh, karena murid-muridnya tuh kenal daripada kita lagi, kenal siapa Yesus itu. Yesus itu. Atau murid-muridnya? Sekarang istilahnya dengar ya, King James Version. Mau dengar ucapan Yesus atau murid-muridnya? Tanya itu aja kok susah ya. Iya, kau dengar itu ya, King James Version, baptislah mereka in the name. Bukan dikatakan in the names. Karena mereka mengerti in the name itu satu pribadi. Ngerti nggak sih pribadinya siapa Bapak itu? Itu satu pribadi, in the name. Kalau ada 3 pribadi di situ, pasti dituliskan istilah King James Version in the names. Ada penambahan S di situ. Tahu itu nama itu kan. Iya, nama-nama berarti ada dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. In the name, bukan ada dikatakan in the names. Ampun. Berarti itu satu pribadi. Ampun. Kau ini alalah. Kembali ke pribadi lagi, tolong dibesarkan kembali ke pribadi. Tadi sudah loh. Kamu tadi sudah lihat belum kata pribadi artinya apa? Coba lah kau katakanlah sama aku dengan sejujurnya. Oke, tolong dibesarkan host ya. Besarkan host. Kamu bilang satu pribadi ya, betul ya? Ya, in the name. Enggak, ini kita bicara pribadi. Kau bilang satu pribadi. Kata pribadi artinya apa? Besarkan dulu Bang CP itu siapa di? Aduh, besarkan dulu. Siapa sih moderator ini? Nanti dipecat lagi tanpa pesangon. Johnny Depp ini moderator, Johnny Depp. Enggak, Bang. Apa? Kenapa, Bang? Oh, tolong dibesarkan, tolong. Sudah. Nah, ini ya. Ini kamu baca ini Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI ya. Arti pribadi adalah manusia sebagai perseorangan, diri manusia atau diri sendiri. Betul ya? Jadi pribadi kita ambil diri sendiri bisa ya? Bisa nggak, dokter? Bisa pribadi aku bisa. Iya, pribadi diri sendiri bisa ya. Oke, sekarang kita ke Yohanes 5. Ingat pribadi tadi artinya diri sendiri, betul? Ya. Oke, nih. Yohanes 5 ayat 26 nih. Lihat ya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri.
Diri sendiri itu pribadi bukan? Iyalah Tadi. dirinya sendiri. Pribadi ya, berarti Bapa pribadi. Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Berarti Bapa itu pribadi, anak itu pribadi, betul? Iya. Betul. Sekarang Roh Kudus disebut pribadi di mana? Di Yohanes 16 ayat 13. Nah, ini lihat ya. Nah, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ini Roh ya, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Diri sendiri tadi apa? Pribadi. Iya. Betul? Jadi pribadi Roh Kudus itu seperti apa bentuknya? Enggak, ini berbicara pribadi dulu sebentar, jangan ke situ. Akui dulu bahwa Roh Kudus juga pribadi. Betul? Iya betul. Berarti betul, ada tapi- 3 pribadi berbeda, ada Bapa, ada Anak dan Roh Kudus. Nih, Betul. dari ayat 26 tadi kan. Jadi ada 3 pribadi, tetapi satu hakikat yang disebut Allah. Itu Tritunggal, Pak. Iya, itu yang kamu katakan betul. Tapi melencengnya kamu kayak gini. Ketika Allah menyatakan dirinya sebagai anak, kan ini sudah saya katakan di awal. Kalau pemahaman JW itu sebenarnya bukan tidak percaya Tritunggal, mereka percaya, ya kan? Yang Bapa tadinya adalah Roh, menyatakan diri di dalam anak, kan begitu ya? Di dalam pribadi anak. Bukan Bapak menyatakan diri di dalam anak. Anak menyatakan Bapak nih, saya tunjukkan ayatnya nih. Anak menyatakan Bapak, saya tunjukkan ayatnya. Ini lihat. Anak yang menyatakan Bapak ini nih lihat. Yohanes 1 ayat 18. Iya, anak menyatakan Saya bacakan ayatnya dulu sebentar. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ini kalimat dialah yang menyatakannya. Jadi dialah itu anak yang menyatakannya. Ini siapa? Bapa. Paham? Apakah hanya Bang, anak Bang menyatakan CP, ayat pribadi yang Bapak sama itu? juga sama di Yohanes 14 ayat 7 itu juga sama itu. Yohanes 14 ayat 7 ya. Tunggu dulu. Apakah hanya anak yang menyatakan diri Bapak itu? Iya, tidak ada seorang pun yang bisa melihat, hanya anak yang bisa menyatakan Bapak, itu aja kan jelas. Kamu gimana sih? Oke, jadi kalau yang datang kepada Abraham itu yang makan bersama Abraham dan bergelut dengan Yakub itu siapa yang menyatakan itu? Menyatakan gimana ulang. Nah, tadi kan kamu bilang hanya anak yang menyatakan diri, kan gitu ya, menyatakan Bapak itu. Menyatakan Bapak. Bapak itu kan gitu. Nah, ketika Allah datang bahkan bersama Abraham dan bergelut dengan Yakub, itu bagaimana itu? Satu-satu ya, Allah datang kepada Abraham ya, satu-satu lihat. Sekarang pertanyaan buat kau, karena kau JO. Ya. Kemudian Tuhan ya, Guru besar semua, menampakkan diri kepada Abraham, betul ya ini kan? Nah, terus Abraham lihat apa? 3 orang, betul? Itu bukan menyatakan diri itu. Ya 2 malaikat, itu satu Tuhan. Iya, oke lah, satu Tuhan, betul. 2 malaikat, oke. Kamu langsung ke 2 malaikat. Kita ke ayat 19 kalau begitu ya. Nih. Ini kedua malaikat, betul ya? 2 malaikat, betul ya? Iya, saya udah baca itu. Iya betul. Kamu belum baca, tapi belum seperti saya bacanya. Ini saya tunjukkan kenapa kamu tidak percaya. Ini masih disebut 2 malaikat ya, malaikat ya. Sebentar ya, mana ya? Lihat. Nah ini, sahut malaikat itu masih malaikat, betul? Oke. Nih, sekarang ayat 24. Sekarang kau jawab. Kemudian Tuhan, kenapa tuh malaikat berubah jadi Tuhan? Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dari api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Jadi ada Tuhan di bumi, ada Tuhan di langit. Yang mana Tuhanmu? Lah, justru itu aku mau pertanyakan kalau ke kalian. Ketika dia menyatakan diri sebagai anak, kalian anggap itu jadi 2 ibarat pribadi yang berbeda, kan begitu ya? Jadi 2 Iyalah. Tuhan kalian, kan gitu. Kami Tritunggal, bukan 2. Sebentar, kami Dengar ya. Tritunggal. Kamu kan nggak bisa jawab, kamu lari, kamu langsung pikir Dengar kami ya. 2 Tuhan. Kamu nggak Iya, bisa jawab, pertanyaan makanya itu kamu contohnya lari. ke kalian sebenarnya gitu loh. Ketika Yo, Tuhan kalau menyatakan- Tritunggal ini bisa dijelaskan ya. Kalau Tritunggal bisa jelaskan ini. Kalau Wanes nggak bisa karena ada 2 di sini. Enggak, dengar ya kawan-kawannya. Dengar ya. Tuhan itu Jadi yang Tuhan ini siapa? Oke, aku mau jawab nih. Nah, Ya, jadi silakan. Nah, kau kan kita sama-sama memahami itu Tuhan itu maha hadir. Ya, maha hadir di segala bagian bumi saja gitu loh. Itu bukan Tuhan yang berbeda juga. Hadir dia di kota Sodom, walaupun dia ada di sorga, itu bukan Tuhan yang berbeda. Itu Ini bukan siapa yang di kehadiran bumi, Tuhan. siapa yang di sorga? Itu Tuhan.
Dan dia maha hadir tadi ku bilang. Kau harus pahami itu maha hadir itu bagaimana. Ya nggak bisa seperti itu dong. Ini penjelasannya nyata kok. Ini yang satu di bumi, yang satu di sorga. Iya, Ini dia tuh terikat maha ruang hadir dan di situ. waktu, yang di bumi terikat ruang dan waktu ya. Bahkan kemahadiran dia bisa berkomunikasi kepada diri Tahu sendiri itu di dalam kami itu kemahadiran dia. hadir itu dalam roh. Ini nampak dia, ini yang di bumi nampak Iya ini. nampak. Yesus juga nampak. Dia berbicara kepada dirinya sendiri. Berbicara pada dirinya sendiri. Oh, Yesusmu gendeng berarti kalau bicara pada dirinya sendiri. Jadi yang minta api dan hujan api dan belerang itu kepada Tuhan yang di sorga itu berbeda maksudmu? Berbeda lah. Oh, Tadi berbeda saya ya? sudah tunjukkan pribadi berbeda, Bapak, Anak, dan Roh Kudus pribadi sendiri-sendiri berbeda enggak? Berarti ibarat kata istilahnya yang di bumi itu, yang di kota Sodom itu berbeda dengan yang di sorga gitu. Berbeda. Astagfirullahalazim, pantas. Astagfirullahalazim. Kenapa memang ini berbeda? Pantasan kalian dibilang banyak Tuhan. Kan begitu ya. Kembali, sekarang kau jawab nih. Kau tadi Tapi kan hadir bilang Tuhan- sebentar tapi hadir dulu, Tuhan di Batam dokter dengar dulu. Ya kan, hadir Kembali Tuhan ke yang sini di dulu. Batam ini, Dengar istilahnya dulu berkati ya manusia, kau bilang ampun. Tuhan itu, Dengar oh, dulu, ada dengar hadir dulu Tuhan ya, di sana. dengar dulu. Ini kamu terlalu terburu-buru kan di sini. Di sini saya punya satu pertanyaan buat kau. Ini Tuhan menampakkan diri, dilihat Abraham lihat 3 orang ya, betul ya? Abraham melihat 3 orang, betul kan? Kenapa di sini disebut Tuanku? Maksudnya? Ya kalau kan kamu kan bilang dalam bentuk names ya kan, names harus lebih dari 1. Ini 3 orang loh ya. Kenapa hanya disebut Tuanku? Seharusnya kan Tuanku. Kenapa hanya disebut Tuanku? Karena pemahamannya nggak sama dengan kalian. Kemahadiran Tuhan itu Enggak, kok ke saya. Saya tanya kenapa hanya disebut Tuanku? Iya, karena pemahamannya nggak sama dengan kalian. Kemahadiran Tuhan itu, walaupun dia hadir di banyak tempatnya, tapi dia pribadi yang sama, ngerti gak sih? Bukan ini loh, bukan masalah kehadiran lagi. Ini Abraham menyapa 3 orang itu hanya dengan 1, Tuanku. Seharusnya Tuanku. Iya, karena dia tahu, dia kan pengenalan, ada penciuman dia. Penciuman. Dan gue ini malaikat ini pikirnya ya kan? Penciuman dia. Aku rasa kayak gitulah, kayak baunya anak lain ini, kurang berkuasa, kan begitu. Nah, 3 orang kok hanya disebut 1, Tuanku. Iya, dia bisa pengenalan, makanya kita dekat kepada Tuhan, kita mengenal siapa Tuhan itu. Yang ini Iya, bukan dia Tuhan ini. berarti dia kenal Allah Tritunggal daripada Allah Oneness, gitu aja. Aku kerja dulu lah. Kalian Ya, silakan. jangan saling sesama 3 Tuhan, kalian jangan saling menyala-nyalakan ya. Iyalah, kalau bidat tetap bidat lah ya. Saya berdoa kalau selesai dari bidat. Sambil dengar-dengar ya, asik pembicaraan kalian ini ku dengar. Ya, jadi kalau pemahamanmu dokter, ya kau pemahaman sendiri nggak apa-apa. Tapi memang dari awal pengajaran dari gereja mula-mula seperti itu. Kalau kau menyimpang dari situ memang ya nggak masalah bagi kamu, saudara. Oh iya teman-teman izin pamit ya. Shalom semua. Ya, Salam. Jadi dia sudah bilang, artinya kan, ya Maria melahirkan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Firman, melahirkan Roh Kudus, melahirkan anak. Empat itu. Jadi ya memang ya agak sulit sih kalau pemahamannya dengan dasar sendiri ya sulit sih. Biarlah mereka begitulah, daripada debat-debat terus capek. Capek debatin. Jadi kalau bicara Tritunggal Maha Kudus ya, ketritunggalan Maha Kudus itu ini maaf ya. Kalau di Katolik itu selalu kalau dalam misa itu selalu membawakan 2 Korintus 13 ayat 13. Itu selalu itu. Oke, sebentar Pak. Kalau tadi Abraham di Kejadian 18 itu mengatakan apa? Mengatakan Tuanku. Nah, Tuanku ini 1, 3 orang disebut dengan Tuanku. Kalau di Kejadian 19, lo tidak. 2 malaikat itu disebut Tuan nih, lihat.
serta berkata Tuhan-Tuanku, kata Lot Tuhan-Tuanku. Nah ini Lot benar nih, dia menyebut Tuhan-Tuanku. Ya, kalau kata Tuhan atau kata Tuhan, kata Allah itu majemuk ya, itu bisa banyak, itu bisa banyak. Gelar itu bisa banyak. Jadi Tuhan itu bisa banyak, atau Allah yang lain, ada Allah yang lain. Tapi konteksnya di situ kan, itu kan bukan bicara anak dalam Yesus, bukan. Itu Yesus belum ada di situ dalam firman yang menjadi daging, belum ada. Jadi nggak bisa dihubungkan ke situ. Gitu loh. Jadi bicara tentang ketritunggalan itu ya bicara Yesus, nggak ada yang lain. Kan begitu. Jadi di situ itu menurut Pak Abdon sejak kekekalan Tritunggal itu belum ada gitu. ya itu masih gelar, kita bicara gelar ya. Tapi pernyataan nama itu Kita langsung ke esensinya, esensi Tritunggal ini. Di Ya, kekekalan kekekalan sudah ada lah ya. ya sudah ada, artinya penyebutan di situ. sabar Contoh Pak, cepu sabar ya. Aku tanya Pak Abdon. Hmm. Ya. Enggak, yang kutanya Pak Abdon, sejak kekekalan Tritunggal ini sudah ada enggak? Penyebutan, tahu nggak sih penyebutan gelar? Belum bicara nama. Nama itu setelah Yesus. Memang Tritunggal itu butuh nama. Lah, kalau nggak ada nama siapa yang sebut Anda Tritunggal? Gimana? Loh, kalau Yesus bukan ada, Anda tahu nggak siapa itu Roh Kudus, tentang yang namanya Firman, tentang yang namanya Bapa? Penyebutan nama di dalam Tritunggal Maha Kudus di dunia ini adalah Yesus. Kalau Anda bicara tentang Kejadian 1, 2, dan 3 itu bukan. Enggak, aku tanya esensinya Pak. Esensinya Tritunggal ini, Tritunggal Sudah Maha Kudus gelar, ini saya sudah bahasa ada berulang-ulang sejak kan. kekekalan atau belum? Gelar. Paham nggak sih gelar? Bukan nama ya, gelarnya, jabatannya, sebutannya sudah ada. Allah, Roh Allah, Firman Allah. Aku Bahkan tanya di esensinya loh Pak, esensinya, esensi Ya itu kekekalan esensinya. itu Jadi ada bicara Tritunggalnya. iya, bicara esensinya kan bicara roh kita. Bicara esensi, bicara roh kan. Nah, roh itu kan bicara tentang gelar, penyebutan. Gimana sih? Kan Anda tidak tahu. Pemahaman kita kan nggak tahu pemahaman itu. Ketika juga ahli Taurat bertanya kepada Yesus, kenapa engkau sebutkan Mesias anak Allah atau anak Allah? Itu kan bukan berarti mereka mau memisahkan, ya kan? Tapi penyebutannya itu dalam anak Allah itu menyerupakan. Gelarnya sama. Contoh insinyur dengan insinyur yang lain sama gelarnya. Insinyur pertanian ke atau insinyur mesin ke, tapi posisinya sama insinyur. Itu kan penyebutan. Jadi kalau kita bicara tentang ketritunggalan, kita bicara tentang gelarnya. Sama dengan Yesus. Yesus punya gelar juga Kristus, Mesias. Jadi kalau Yesus bukan Mesias, anak Allah, berarti bukan Yesus yang dimaksud, yang kita sembah ini. Iya, jadi Yesus itu bukan nama menurut Pak Abdon. Nama lah, gimana? Gimana sih Yesus nama, gelarnya Kristus, Bapak. Jangan dibolak-balik lah, masa nggak dicatat. Kalau bicara tentang PL, nama itu adalah Yahweh, Tuhan huruf kapital. Dan penyebutan itu Bapa dalam perjanjian lama, contoh Ulangan 3:26 itu penyebutan Bapa. Bapa itu Maha Jadi Pencipta. aku tanya dulu, Yahweh itu nama. Nama kepada siapa? Ya nama dalam perjanjian lama itu kan penyebutan toh, namanya. Enggak, nama kepada siapa Pak Abdon? Sang Bapa itu. Bapak sang sumber itu butuh nama Ulangan enggak? 3:26 pakai ayat aja lah, coba Anda buka dulu. Enggak, aku Ulangan tanya 3:26. Pak Abdon. Enggak, Bapak sang makanya sumber itu ya butuh nama sama-sama enggak? ya kita. Enggak, buka dulu Ulangan 32 biar sama-sama tuh. Ada Tuhan di situ huruf kapital tuh. Penyebutannya Bapak. Enggak, aku tanya, Bapak sang sumber itu butuh nama enggak? Lah kan kita kan bicara nama ya butuh lah. Oh, jadi Tuhan butuh nama. Lah kalau nggak ada namanya akulah dia, siapa aku itu? Loh, itu makanya aku tanya sama Pak Abdon, kenapa Pak Abdon bilang Yahweh itu nama? Ya nama jadi apa? Menurut kamu apa? Apa menurut kamu? Bukan menurut kamu Yahweh itu apa? Enggak, aku tanya Pak Abdon dulu. Gantian dulu. Begini, Menurut kamu begini. enggak gantian Sebentar, dulu. sebentar. Yahweh itu apa?
sebentar. Saat di kekekalan cuma ada Allah sendiri, ya. Kira-kira dia butuh nama tidak? Gak ada Tuhan butuh Enggak nama. dulu, ini Allah. saya dulu ya. Nama. Yahweh itu nama atau apa? Coba dulu. Yahweh itu apa? Bukan Nama Yahweh atau itu gelar. Gelar. Bukan nama. Aduh, gelar lagi katanya. Waduh, coba ya. Kata sebutan, Di kata Kejadian sebutan 1, untuk dengar- sembahan dengar- itu. Kamu tahu nggak sih perbedaannya gini ya? Gini, Bro. Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3 pada mulanya Allah, Roh Allah, firman Allah. Di situ ada nama nggak? Bang Cepu, tunjukkan dong bahwa Jawab Allah dulu. sumber itu butuh nama nggak? Coba dulu. Itu ada ada namanya nggak di situ? Kejadian Tuh. 1 ayat 1, 2 dan 3 itu. Enggak. Aku Ada tanya nama Bang nggak di situ? Bang Cepu, Allah Bapa itu Nggak ada namanya nama Yahweh. nggak di situ. Kamu kalau nanya terus. Tunggu dulu, namanya Nggak ada apa-apa, nggak di itu situ? menurut Pak Abdon. Jawab Kalau dulu, saya jawab beda dulu, ya. biarin dulu. YHWH itu bukan proper name, tapi generic name. YHWH itu nama keagungan, ya. Jadi anak disebut YHWH, Roh Kudus disebut Jangan bicara YHWH, anak, Bapa bukan- disebut YHWH, ya. Jangan bicara Sejak anak dulu, kekekalan kita Bapa, bicara. Anak dan Roh Kudus ini sudah ada. Begitu. Enggak, di situ tuh maksud saya itu Kejadian 1, 2 dan 3 itu ada penyebutan nama, enggak, itu aja. Enggak, Pak Abdon bilang Ada tadi nggak? Yahweh itu nama Bapa. Makanya aku Enggak dijawab Memang dulu, Bapak jangan butuh nama. jangan saya terus yang dibantah. Ada nama enggak di situ? Tolong jawab dulu. Ada nama enggak di situ? loh di situ enggak Bapak enggak butuh nama loh Pak Abdon, gimana sih? Bukan saya tanya ada nama enggak di situ? Tolong jawab dulu. Kapan manusia menyebut nama Tuhan? Saya tanya kepada Anda, ada nama atau gelar di situ? Tolong jawab dulu. Ih, Kalau nggak bisa jawab, kamu nggak paham. saya tanya, memang Bapak sang Jangan sumber tanya, itu kamu butuh dari nama tadi nggak? bertanya. Saya sudah jawab. Satu pertanyaan saya, Kejadian 1, 2, 3 itu penyebutan nama atau gelar itu? Cok, buka Bang Cepu, aku nggak ada lites. Kejadian berapa? Kejadian Ya, kejadian Kejadian awal apa, kita Pak? pada mulanya Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3. Oh, 1, 2 dan 3. Itu nama nggak? Saya tanya kamu penyebutan nama atau gelar di situ, jangan nanya terus. Aku tanya Pak Abdon bilang Yahweh itu nama nggak? Lah, kok kamu nanya lagi, kamu biasa berkelit. Saya tanya kamu nama atau gelar di situ disebutkan. Itu gelar bukan nama. Nah, bagus gelar. Terus siapa namanya? Dari situ. Tuhan nggak butuh nama. Tuhan nggak butuh nama. Waduh. Aduh, ini nggak tahu lagi lah ini. Gimana lagi Tuhan nggak butuh nama lagi katanya. Kau udah Manusia jawab. yang, oke. manusia yang membutuhkan nama sebutan untuk sesembahan itu. Bukan Tuhan butuh nama. Bukan, saya nggak bicara butuh. Ya kan sebenarnya gelar. Terus Jangan gitu, jangan gitu, namanya Pak siapa? Abdon. Bukan, Jangan gitu, namanya Pak. siapa? Pak Abdon tadi bilang ya Namanya itu siapa? nama apa? Bukan, jangan Sama upload dong dengan terus. Mates. Kamu bilang kan. Bukan. Udah sama itu dengan Kamu Mates, bilang nggak Pak butuh Abdon. nama. Terus Tuhan nggak punya nama ya. Loh, Tuhan nggak punya manusia- nama ya. Nggak butuh. Perhatikan perkataan saya Pak Abdon, manusia yang membutuhkan nama untuk sesembahan itu. Oh, jadi Kapan Yesus- manusia oh. mulai menyebut Tuhan? Oh, jadi Kapan Jadi manusia Yesus mulai itu menyebut nggak Tuhan butuh- di perjanjian lama? tunggu dulu. Penyebutan nama itu nggak perlu. Nggak perlu ya. Paham ya Pak Abdon? Manusia yang membutuhkan nama untuk sesembahan, bukan Tuhan membutuhkan namanya. Tuhan nggak butuh Saya nggak nama. bicara tentang. Saya bicara tentang nama Tuhan nggak perlu gitu. Perlu nggak? Nggak perlu. Jawab dulu. Gimana? Gimana Pak? Perlu nggak? Coba ulangi. Perlu Saya nggak tadi nama lagi Tuhan buka itu? device. Nama Tuhan Loh, itu nggak perlu. Tuhan nggak ya? butuh nama kita manusia bukan nama Nama Tuhan. bukan. Jangan kita Ini. dulu. Jangan kita dulu. Tuhan itu punya nama nggak? Saya tanya dulu. Loh, tadi Pak Don bilang Yahweh itu nama Allah, nama Bapa. Itu gimana? Bapak sang sumber betul. memiliki nama itu. Ya, saya bilang Yahweh itu adalah nama. Menurut kamu Tuhan itu punya nama nggak?
Tuhan itu gak butuh nama, tapi manusia Saya tanya, yang membutuhkan nama untuk sesembahan itu. Bukan butuh. Tuhan punya nama atau tidak? Punya Saya atau paham tidak? maksud Kikyo gini kan kita manusia membutuhkan nama sesembahan kita, makanya kita memanggil dia dengan YHWH, itu maksudnya Kikyo. Sedangkan Tuhan sendiri maksud Kikyo tidak perlu nama, itu maksudnya Kikyo dari tadi. Jadi Yesus, malaikat memberikan nama Yesus, nggak perlu. Bukan kita yang perlu nama kan, itu kan manusianya. Yesus kan Yesus nama manusianya kan, Pak Oh, Abdul. jadi kita butuh nama, Tuhan nggak butuh nama, Yesus nggak perlu ada nama. Iya, Bu. Jangan kamu campurkan antara Yesus dengan manusianya dengan keilahiannya. Jadi Yesus punya nama Yesus Tuhan. itu nama manusia atau nama keilahiannya, Pak? Saya Oke. tanya, Pak. Nama Tuhan kita siapa? Yesus nama Ya, keilahian kemanusiaan. atau nama manusianya, Pak? Saya tanya. Kemanusiaan. Manusia. Nah, Kemanusiaan. kenapa kamu campur dengan nama keilahiannya? Oke. Nggak kita Sebelum campur. jadi manusia namanya siapa Yesus ini, Pak? Yahweh, Yahweh, Tuhan kapital. Itu disebutkan. Jadi nama Tuhan kita siapa tadi? Secara manusianya? Siapa Yesus. namanya? Yesus. Yesus. Ada ya namanya? Perlu nggak namanya kira-kira? Iya. Saya sekarang tanya balik lagi logika Anda. Oke. Ketika di kekekalan, hanya ada Allah sendiri nih, dia butuh nama nggak? Iya, namanya Yahweh. Tuhan Untuk kapital. apa? Untuk apa namanya? Ya penyebutan dirinya, Nyebutnya. pribadinya. Dalami dulu pikiran Anda, lalu pahami dulu. Bukan. Saat ada Allah sendiri, kok dia butuh Allah nama itu itu buat Allah apa? itu bukan Siapa yang nama. mau Oh, manggil jadi- dia? Oke. Yang mau manggil dia siapa? Oke. Allah mana ini? Allah mana ini maksudnya? Ya Allah. Allah ya yang Allah, mana? Ya Allah. Ya kamu dong, nggak ada namanya. Nggak ada namanya kan? Terus kamu siapa? Merujuk kepada Allah yang lain yang mana nih? Kan ada Allah yang lain. Allah Ya, itu paham dia, sesembahan loh Pak Abdon. Ada Allah yang lain Sesembahan nggak itu kira-kira? nggak butuh nama. Siapa yang mau dia mau nyembah nama dia sendiri? Sejak kekekalan butuh itu nggak ada nama. Oh, nama dia. Yesus. Aku Gini adalah makanya aku. saya dibilang Pak Abdon gini, dia itu nggak punya proper name, tapi hanya generic name. Generic name itu umum. Oh. YHWH, Jadi kamu- oke. Jadi Allah, kalau kamu- proper name-nya nggak ada. Ya oke, kalau nanti kamu berdoa jangan sebutkan nama Yesus ya. Tuhanku, Tuhanku, Tuhanku gitu aja Itu. ya. Jangan sebut namanya ya. Nggak perlu ya. Oh, Jangan kamu sebut nggak paham namanya. kamu ini. Jangan kamu blender. Kita bicara bukan tentang kristologi ya. Kita berbicara tentang Allah itu. Tadi kan nggak perlu Kalau bicara namanya. Yesus kan itu sudah fokus masuk ke kita. kristologi, paham nggak? Nah, gimana sih? Kan Anda bicara paham nama, kristologi nggak? Artinya kita nggak perlu. Enggak, kita jangan jauh-jauh dulu. Jadi kamu bilang tadi kan Yesus itu nama. Nggak Nama perlu kan manusianya, bagi kamu. nama manusianya Ya, harus nggak perlu, jelas. nggak perlu ya. Nggak perlu ya. Duh, kekekalan Kata Allah kamu di nggak kekekalan perlu. bukan Yesus. Yesus itu nama waktu dia datang dari manusia. Ini mundur Ya, nggak kekekalan. perlu. Saat ada dia sendiri, jangan kamu bawa tarik ke Oh. depan, tapi mundur ke Oh, jadi- kekekalan. Maria menyebutkan namanya, menyampaikan namanya Yesus, perlu nggak kira-kira itu? Kekekalan, bukan saat Yesus dilahirkan, bukan. nggak ada Mundur ke kekekalan. kekekalan. Nggak ada bicara kekekalan. Loh, Berilah kita dari tadi namanya. bicara itu loh ya. Berilah Kamu yang tarik namanya kesamaan Yesus. Kita bicara saat Oke. sebelum semuanya terjadi, Oke, hanya ada sebelum Allah semua sendiri. terjadi, oke. Siapa nama Tuhan sebelum terjadi ini? Dia nggak butuh nama, benar Kio. Kok nggak butuh nama gimana sih? Lu ngapain dia ada sendiri butuh nama? Oh, jadi Tuhannya semua orang sama. Duh, saat ada dia sendiri ini belum ada orang ini, belum ada yang lain ini. Oke, jadi Tuhannya agama lain sama dengan kita. Nggak butuh nama dia, belum ada agama lain, belum ada orang lain, hanya ada Allah sendiri di kekekalan. Nih, Jadi, baru ada dia sendiri. oh, Belum ada penyebutan- ciptaannya, belum ada. Jangan ke ciptaannya dulu. Oh, Saat jadi dia ada penyebutan- sendiri, belum ada ciptaannya, belum ada malaikat, belum ada dunia dan isinya. Apakah dia butuh nama? Iya. Jadi nggak perlu nama gitu ya? Ya nggak perlu lah, orang ada kekekalan dari dia ya sendiri. udah. Nama buat Ya udah. apa? Ya udah, oke, nggak apa-apa. Kalau gitu ya nggak apa-apa. Nggak butuh nama ya. Buka bang, buka Kejadian 4:26. Disitulah Nggak apa-apa, manusia nggak apa-apa. mulai menyebut nama Tuhan. Kejadian 4:26 bang, buka bang. Saya nggak membantah kamu. Jadi Tuhan Enggak, itu biar nggak Pak perlu. Abdon, ngerti nama nggak itu. Kejadian 4:26. Kamu bilang nama itu nggak butuh, Tuhan itu nggak butuh nama ya, silahkan aja. Nggak butuh lah. Tuhan Apa saat nama? kekekalan itu nggak butuh nama. Tuh Ya, baca. ya, Lahirlah seorang anak laki-laki, Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang-orang mulai memanggil nama. Oh, berarti Iya, baptis WH, dalam nama Tuhan Pak, ini. nggak perlu ya.
baptislah dalam nama Barulah Bapa, manusia nggak mulai. perlu ya. Tuhan nggak punya nama saat kekekalan. Oke. Ya berarti ya pemahamannya begini. Baptislah Oke lah. dalam nama Bapa itu sebutan manusia kepada Allah Tritunggal. Nggak perlu nama Tapi ya. kalau Tuhan itu tidak butuh nama. Baptislah Bapa gitu aja sebutannya. Baptislah Bapa, Putra, Kudus gitu ya. Pemahamanmu Nggak perlu sendiri. nama. Nggak perlu nama ya. Baptislah Bapa gitu. Nggak perlu ya. Dalam nama Yesus nggak perlu juga. Proper name, generic name nggak? Anda paham proper name, generic name? Oke lah, makasih buat kawan-kawan. Saya mau turun dulu ya. Salam semuanya. Pak Don, Terima kasih Pak buat Don, waktunya. itu Pak Don. Tuhan Ya, itu oke. di saat kekekalan tidak butuh nama. Iya, nggak apa-apa. Makasih. Gini loh Bang Cepu, aku kenal Pak Don ini. Dia ini suka berdebat sekali. Sama-sama Tritunggal pun dia ngejar-ngejar itu. Makanya tadi aku naik, aku tanya Tritunggal dia. Masa Allah Bapa butuh nama? Lanjut teman-teman, aku mute dulu. Sebenarnya butuh nggak butuh bukan urusan kita, kan gitu. Cuman dia memperkenalkan namanya, bukan dia tidak memperkenalkan namanya, dia itu langsung kita katakan dia butuh atau tidak. Kalau masalah butuh tidak butuh itu kita bukan urusan kita. Dia cuma memperkenalkan dirinya itu adalah WH. Siapa yang bilang tadi itu? Parastamol. Bukan jadi nem. Itu loh. Kejadian 4 ayat 26, manusia mulai menyebut nama Tuhan, bukan Tuhan memperkenalkan namanya. Iya, karena apa? Kenapa manusia menyebut nama Tuhan? Karena diperkenalkan Tuhan melalui Musa. Gimana sih kau ini? Kapan di Kejadian Tuhan memperkenalkan namanya di sebelum Kejadian 4 di atasnya itu? 3, 2, 1, di mana Tuhan menyebutkan Memang dia di namanya? Kejadian belum memperkenalkan namanya pada Musa, Kamu pada ini- zaman Musa. Ya, memang memperkenalkan betul namanya. kamu ini memang Ketika betul dia ya Prastamol, Dengar ya. kamu itu butuh nama, bukan Tuhan esensinya. Bukan masalah butuh nggak Makanya butuh. kamu terjebak istilahnya apa topiknya dalam di sini. pemahamanmu bahwa Yahweh itu nama Bapa. Dengar ya, di sini bukan berbicara tentang butuh Kalau- tidak butuh. Gitu Kalau loh. Yahweh itu Dengar ya, nama dengar Bapa dulu, sang Kiki. sumber, itu seharusnya sudah berkuasa atas nama segalanya. Lebih Jadi Musa besar pun- karena Musa pun kalau mengenal nama Yahweh Allah- itu nama nama Tuhan Bapa, itu lebih besar daripada nama Yesus. Makanya kamu terjebak di situ, kamu terjebak di kata nama. Dengar dulu. Makanya dengar dulu. Musa pun mengenal nama sesembahan itu adalah Yahweh itu. Buktikan sendiri. kepada saya di Kejadian 1, 2, 3 di mana di situ Allah menyebutkan namanya. Sekarang dengar dulu. Dia kan belum Bukan menyebutkan dengan saya, namanya. buktikan kepada saya. Karena di Kejadian 4, 2, 6 disitulah manusia mulai menyebut nama Tuhan, bukan Tuhan memperkenalkan namanya. Makanya makanya kamu terjebak di dalam pemahamanmu itu karena kamu butuh nama. Karena kamu digoncang di situ. Bukannya bukan masalah butuh nama aku atau tidak gitu loh. Musa juga tidak butuh nama. Dia sudah sebelum Tuhan itu dikenal namanya Yahweh itu dia juga sudah menyembah Tuhan. Ngerti kok? Buktikan di mana Tuhan- di Kejadian, buktikan sama saya di Kejadian 1, 2, dan 3 di mana Tuhan memperkenalkan namanya. Kalau bukan manusia yang mulai menyebut nama Tuhan. Makanya kawan, kamu coba deh buka hati belajar tentang Tritunggal. Pahami apa itu Tritunggal. Tritunggal itu sederhana kok. Tritunggal itu konsep pengenalan akan Allah itu. ini bukan masalah Tritunggal. Ini nggak ada hubungan dengan Tritunggal. Iya. Yang kita bahas ini. Sama seperti Pak Abdon tadi, dia itu Tritunggalnya itu ngawur dari tadi. Dia itu memaparkan Tritunggal sejak awal, dia itu nggak Makanya tahu. dia turun. Karena gitu kalian nggak level dia berbicara. ngerti Bukan nggak di level dia nggak paham apa itu Tritunggal. Dia bilang Tritunggal sudah ada sejak Yesus ada, sudah ada nama. Tritunggal itu sudah ada sejak kekekalan. Bapa, Firman, dan Roh. Itu satu, tidak bisa dipisahkan, hanya dapat dibedakan. Aduh, tadi bukan berbicara masalah Tritunggal. Ini mengenai nama loh. Dari awal Iya. kita tentang Tritunggal, tapi memang Pak Abdul penjelasan Tritunggalnya lain. Itu aja. Makanya tadi Aku fokus kepada nama.
Coba kau baca di Keluaran 3 ayat 13 sampai 15. Kita jangan keluaran dulu, kejadian itu udah kitab mula-mula itu udah kitab pertama itu. Kamu buktikan sama saya kejadian 1 dan 2 dan 3 di situ Allah memperkenalkan namanya, karena di kejadian 4:26 manusia mulai menyebut nama Tuhan, bukan Tuhan memperkenalkan namanya. Iya, gimana aku mau menunjukkan di kitab kejadian samamu sementara Tuhan belum memperkenalkan dirinya namanya siapa? Kau kan aneh jadi begini. Loh, kutanya sama kamu Kau Prastamol. meminta bukti, belum ada yang tertulis. Belum Kutanya sama kau Prastamol, kutanya sama Kamu kau bukti. Prastamol. Tuhan butuh nama enggak? Tadi dari awal sudah kubilang samamu ya. Kutanya sama kamu Prastamol, kamu jawab. Tuhan Allah sang sumber itu butuh nama enggak? Loh, sekarang urusan Tuhan kenapa kau urusin? Aku aneh loh lihat kau gitu. Mau butuh dia nggak butuh itu bukan urusan kita. Inilah kalau nggak bisa jawab itu sama dengan orang bodoh. Nggak bisa jawab memang gitu. Masa kebutuhan Tuhan mau kau gali-gali? Kan sedeng kau tak budi. ini Prastamol ini. Aku cuma tanya Prastamol, Tuhan butuh nama enggak? Kau bilang aku ngatur Tuhan. Aku tanya sama kau, Tuhan Allah sang sumber itu butuh nama enggak? Kau bilang aku ngatur Tuhan. Kau memang Prastamol. Makanya kau jangan, ya itu bukan nama itu. Itu gelar. Gelar maho. Loh, kalau Yahweh itu nama, Yesus nama di atas segala nama, gimana itu? Betul. Mana lebih tinggi Yahweh atau Yesus? Namanya. Katakan namamu yang telah kau berikan kepadaku itu nama Nah, kau bandingkan itu. YHWH dan nama Yesus itu siapa lebih tinggi? Sekarang bukannya lebih tinggi. Kalau Yahweh itu menyatakan Harusnya lebih tinggi nama Allah Bapa sang sumber daripada firman. Kau gimana sih Prastamo? Pola pikir kamu masih sama seperti RT 6. Bang Cepu, kalau Yahweh itu nama Bapa sang sumber, yang mana lebih tinggi dengan nama Yesus Bang Cepu? Nah, gimana? Gini kan, Yesus nama di atas nama. Kalau Yahweh nama sang Bapa sang sumber itu mana lebih tinggi? Oh Yahweh, kalau saya bukan pemahamannya seperti itu. Jadi bagaimana saya mau jawab ya? Iya. Iya, maksudnya pemahamannya itu kita bandingkan Pertanyaan konyol. Lo kamu bilang tadi Yahweh itu nama Prastamol. Iya nama. Gini, itu kan Prastamol kan, Yahweh itu nama Bapa. Yesus nama Bapa. Ada berapa nama Bapamu? Nah, Mana itu lebih ada tinggi? datanya. Mana lebih tinggi nama Yahweh atau nama Yesus? Nah itu cocok kau tanyakan Aku ke tanya Wanes, kau jangan mana? tanya ke Tritunggal. Ini enggak si Prastamol ini Wanes Bang Cepu. Iya tahu. Makanya aku tanya dia mana lebih tinggi. Kan kalian tuh kan menama-namai Allah itu Yahweh namanya. iya. Mau aku jawab ya, mau aku jawab. Nah jawablah. Kau minum air dulu nanti masuk duri ikan. Silakan Prastamol jawab. YHWH itu adalah nama Yesus itu sendiri. Tahu kau apa tetragrammatonnya YHWH? Nah, arti YHWH itu atau kau tahu? Biar kau tahu ya, itu artinya lihat tangan, lihat paku. Itulah tetragrammatonnya. Kenapa orang Israel? Kenapa Coba orang eja, Israel? coba kau eja huruf Ibraninya coba. Kalian potong. Coba kau eja huruf. Ya kau bilang tetragrammaton. Oh, eja dong hurufnya. Yod apa? Lihat, hat, fa, ven. Nah, ulang. Yang jelas dong. Yod. Aku lagi makan loh. Dia lagi makan Bang. Mungkin pembahasan kita nggak ada di Huruf yod itu bagaimana huruf yod? Ayo. udah langsung melebar lah nanti kemana-mana nih, udah bahaya nih. Kau yang bawa tetragrammaton sih, ya. Makanya jangan ngomong tetragrammaton kalau nggak tahu ya.
Paracetamol itu si Jonathan masih belum ngomong loh. Dia ngomong nanti kau kabur. Udahlah, diam aja si Jonathan Itu- karena dirusak-rusak itu. Jonathan, ini Jonathan pasienmu ngomong, si Jonathan, paracetamol ini. Jonathan, ini kau dulu sama paracetamol. Kau atasi dulu pasienmu ini. Bang Jonathan. Aku ya Bang Jonathan. Ya, tunggu bentar, kalian lanjut dulu. Aku lagi sibuk. Bentar lagi, sedikit aja. Oke. Makanya Bang Paracetamol, jangan kau tergoceh dengan malikil dengan kata-kata nama-nama itu. Kau pahamnya nanti nama, esensinya kau nggak tahu. Saya tunjukin nih. Dah, kau diganti lagi. Tolong dibesarkan, host. Aduh, sorry. Pas saya mau buka kamera dulu ini. Ya. Ini ada. Ini ya, saya bacakan ya. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guruku di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutulis nama Allahku. Ini ada nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga Allahku, dan namaku yang baru. Ini ada dua nama nih. Yang mana nih? Kau yang suka-suka pakai nama, ayo jawab dong. Ayo. Namanya siapa aja nih? Nah. Terus Wahyu 14 ayat 1 nih. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Jadi ada dua nama. Kalau sudah ada dua nama, berarti sudah dua pribadi yang berbeda. Begitu ya. Atau mau dari perjanjian lama, oke. Amsal 30 ayat 4. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Jadi siapa namanya dan siapa nama anaknya? Turun ya Pak, udah turun. Siapa yang tadi turun? Aduh.